Ngomong aja, ngomong aja dulu. Udah Ani. Situ aja, situ aja. Berapa orang? 23. Bismillah. Untuk anak-anak ustazah yang udah masuk ke Zoom-nya ini, harap semua membuka kameranya. Harap membuka kameranya semua ya. Nggak ada yang mau buka kamera. Buka semua nak, biar kita mulai. Biar kita mulai ya, buka kameranya ya semua ya. Biar cepet kita. Ya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, jadi kita bisa menikmati hari-hari kita seperti yang biasanya. Kita bisa mengikuti Zoom seperti biasanya. Nah, sehat orang saja semua kan? Sehat? Alhamdulillah. Puasa? Ada yang puasa, ada yang enggak, ya kan? Ya, yang enggak namanya perempuan ya kan. Nah, yang puasa semoga puasanya berjalan lancar sampai maghrib. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang lapisan bumi, ya kan? Tentang lapisan bumi. Minggu lalu kita udah belajar, kita tahu bahwa lapisan bumi itu dia ada 3, ya kan? Ada apa aja? Ada apa aja? Atmosfer. Iya, masya Allah. Atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Kalau atmosfer dia itu berarti udara, ya kan? Kalau litos apa? Keringat. Iya, bagian padatan dari bumi. Kemudian kalau hidrosfer, iya. Jadi 3 bagian ini adalah bagian-bagian dari lapisan bumi. Nah, minggu lalu kita juga udah bahas bahwa di lapisan atmosfer itu ada berapa lapis? Ratusan gitu ya. Ada berapa lapis? 5, masya Allah. Yang pertama namanya, kedua, 3, 4, dan yang paling terakhir, masya Allah. Udah hafal ya? Gak bisa ya? Belum bisa ya? Nah, udah kita bahas tentang bagian udaranya. Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang bagian padatan dari bumi. Seperti yang kita tahu, bumi itu bentuknya bulat. Bulat. Kemudian di bumi itu juga ada lapisan lagi, sampai ke dalam-dalamnya itu ada lapisan lagi. Ada baca buku nggak? Siapa yang baca buku? Masya Allah. Kalau Hilwani lah, masya Allah. Coba Hilwani sebutkan. Pada lapisan bumi itu, ya paling luar namanya apa? Kerak. Kerak. Ya, habis tuh ya, habis kerak bumi. Paling iya, paling dalam. Inti bumi dia paling dalam.
Habis kerak bumi. Kerak bumi itu tempat kita pijak sekarang ini kan. Nah, itulah yang disebut dengan kerak bumi, ya kan? Di dalamnya lagi ada lagi namanya apa? Pada punya buku nggak? Nggak. Nggak ada yang download buku elektroniknya juga? Lihat di. Hah? Iya. Banyak yang datang. Siapa itu? Berapa yang datang, Kak? 27. 50. 27. 24. 23 kurang 1 ya. Nah, hari ini supaya lebih jelas, Ustazah akan bagikan videonya. Kalian perhatikan ya. Nanti ada video. Kalau ada musik-musik sedikit diabaikan ya. Jadi kalian fokus pada materi yang diberikan. Oke? Dengar suaranya? Masya Allah. Kan betul kan? Dari tadi dia minta. Ntar ya. Kok nggak bisa? Kok nggak jalan nih? Masih loading atau gimana ya? Kok tiba-tiba kok Simpan ya. pause? Simpan ya. Buat nih. Saya ya. Tunggu pipis dulu. Bentar ya. Ada apa? Bentar. Nggak bisa, Riz. Nggak ini deh. Kenapa? Nggak jalan. Jaringan ya? Nggak bisa ya? Tapi di nama Umi ya. Kaldunya ya. Keluar dia tadi. Belum ke-down nggak tadi? Kalau udah ke-download nggak ada dia bukan di sini. Ada kesalahan jaringan sedikit ya. Jadi sambil kita nunggu, bisalah kalian buka-buka dulu bukunya, ya kan? Sambil kita tunggu ya, Nak. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, tunggu ya, sambil kita lihat. Tunggu ini. Perhatikan di sini ya. Nah, ini adalah gambar dari lapisan bumi. Nampak, Nak? Nampak? Nah, jadi yang lapisan paling luar ini kita sebut dengan kerak bumi. Nah, habis kerak bumi ada namanya mantel bumi. Iya, benar sekali. Habis itu ada inti luar, dan yang paling dalam itu adalah namanya inti bumi, ya kan? Nah, jarak dari inti bumi sampai ke kerak bumi itu bisa mencapai 6.000 km. Jauh ya kan jaraknya kan? Nah, ini adalah struktur yang dia menyusun bumi ya. Kalau misalnya di buku itu kamu buka halaman ini atmosfer. Bentar ya.
Kalau di buku kamu buka halaman tunggu ya. Ada di sini. Nah, jadi kita tahu tadi ya litosfer itu dia padatan ya. Jadi dia padatan itu tanah, berarti dia bagian tanahnya. Nah, di IPA ini kita akan belajar tentang litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos dan sfer. Litos artinya batuan, sedangkan sfer artinya lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Jadi dalam pengertian luasnya, litosfer itu diartikan sebagai seluruh bagian padat dari bumi yang termasuk dari intinya. Jadi struktur padat bumi itu dia adalah yang pertama namanya kerak bumi, yang kedua namanya mantel bumi, dan ada inti bumi. Inti bumi juga dia terbagi, dia ada inti luar dan ada inti bagian dalam. Nah, masing-masing struktur padat bumi tersebut dibedakan lagi menjadi bagian-bagiannya. Nah, kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua, ada kerak samudra. Kerak benua itu adalah kerak bumi yang berada di daratan. Ini ya, kerak benua, kerak bumi dibagi menjadi dua. Itu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua itu adalah bagian bumi yang dia berada di daratan. Sedangkan kerak samudra adalah kerak bumi yang berada di dalam laut. Nah, mantel bumi terbagi lagi menjadi mantel atas dan mantel bawah. Sedangkan inti bumi terbagi menjadi inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Nah, inilah struktur dari bumi. Ya, struktur bumi tadi apa aja, Nak? Kerak, cuman Hilwa aja yang rajin menjawab, yang lain Masya Allah nggak ada ininya. Semangat ya Nak. Oke, apa aja tadi Hilwa nih? Kerak bumi terbagi lagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua dia bagian bumi yang padat. Kerak samudra di laut, benar. Kemudian ada mantel bumi juga terbagi dua, ada mantel atas dan mantel bawah. Baru yang ketiga adalah inti bumi juga terbagi dua, inti bagian luar dan inti bagian dalam. Nah, berdasarkan struktur bumi ada dua teori yang mendasar yang perlu kita pelajari, yaitu teori tektonik lempeng serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Nah, pertama adalah teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng. Perhatikan gambar. Wah, ini besar kali. Nah, perhatikan gambar 519. 519 itu yang ini ya. Ini adalah gambar 519. Ini adalah gambar dari peta dunia. Nah, pada gambar tersebut dia ada benua, ya kan? Ada benuanya. Coba kita potong gambar tersebut menjadi masing-masing. Kita bedakan ya, itu kan ada macam-macam benua kan, kita potong benuanya masing-masing, kemudian kita satukan kembali. Apa yang terjadi?
ternyata potongan benua tersebut akan membentuk kesatuan seperti sebuah puzzle. Di sini ini adalah benua-benua ini yang putih-putih ini kan. Nah, ini adalah bagian kerak bumi benua. Nah, berdasarkan fakta tersebut, seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua. Nah, dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu sebuah benua di bumi semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Jadi sekitar 200 juta tahun yang lalu benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Nah, jadi dia bilang menurut si Alfred ini pada zaman dahulu itu ini benua-benua yang putih-putih ini dia bersatu. Ya kan? Nah, namun secara berjalannya waktu ya kan, kemudian dia terpisah dan bergerak menjauh sehingga dia terlihat seperti pada gambar di sini. Nah, ini adalah ilustrasi, gambar ini adalah ilustrasi benua yang menyatu. Nah, ini adalah ilustrasinya ini. Benua-benua yang disatukan. Nah, selain fakta benua yang ada di bumi seperti puzzle, penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua. Salah satu buktinya adalah dengan adanya penemuan fosil Mesosaurus di Amerika Serikat dan di Afrika. Mesosaurus ini merupakan jenis reptil yang hidup di darat dan hidup di air tawar. Nah, Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus ini tidak mungkin berenang di samudra untuk sampai ke benua yang lainnya. Oleh karena itu, Wegener menganggap bahwa Mesosaurus itu hidup di benua tersebut pada saat benua tersebut masih menyatu. Paham nggak maksud dari pernyataan dari si Wegener ini? Jadi menurut si Wegener ini tadinya benua-benua itu semua satu, tapi lama-kelamaan dia terpisah dan bergerak secara perlahan dia terpisah. Nah, sehingga terpisah dia oleh yang namanya kerak bumi bagian samudra, ya kan? Nah, dia memberikan buktinya adalah ditemukannya fosil Mesosaurus di Amerika Serikat dan di Afrika. Padahal kita tahu itu adalah dua benua yang berbeda, ya kan? Nah, menurut si Wegener ini nggak mungkin si Mesosaurus ini dia berenang di samudra untuk sampai ke benua yang lainnya. Nah, dia beranggapan bahwa Mesosaurus itu dia hidup di benua yang sama tadinya ketika masih menyatu, tapi ketika sudah terpisah, ya kan? Maka ada di Amerika Serikat, ada Amerika Selatan, ada di Afrika. Nah, selain dari fosil Mesosaurus, penemuan fosil lainnya juga mendukung teori pergerakan lempeng. Nah, beberapa penemuan fosil tersebut antara lain yaitu fosil Sinoctadus yang ditemukan di Amerika Selatan dan di Afrika, dan banyak lainnya nih ya, kamu baca aja di sini ya. Nah, ini adalah petanya. Tadinya itu si Sinoctadus ini ada di Amerika Serikat, di Amerika Selatan, ada di Afrika. Terus yang ini adalah fosil dari jenis pakis yang ditemukan di bagian benua bagian selatan. Nah, dia tadi ada di sini, 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 ada di sini. Dia bilang ini yang warna-warna hijau nih ya. Kamu lihat, yang warna coklat ini dia yang ini. Kemudian ini adalah fosil reptil. Ada di Afrika, ada di India, ada di Antartika. Nah, menurut Wegener, ya kan, berdasarkan dari teori pergerakan lempeng tadi, ini terpisah, ya kan, karena adanya pergerakan lempeng. Tadinya dia ini menyatu semuanya, tapi karena ada pergerakan lempeng, maka dia terpisah benua ini. Nah, dia mengambil buktinya dari sini. Jadi, jika benua pernah menyatu, maka bebatuan yang menyusun benua tersebut akan memiliki kesamaan. Misalnya, struktur bebatuan pegunungan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan batuan di Greenland yang ada di Eropa Barat. Selain itu, struktur batuan di Amerika Selatan dan Afrika juga memiliki kesamaan. Kesamaan struktur batuan juga salah satu fakta bahwa dulu benua yang ada di bumi ini tadinya menyatu, tapi terpisah karena adanya pergerakan lempeng.
Ya, paham nggak nih teori ini? Ya, ini adalah menurut siapa tadi? Menurut siapa? Nanti harus dia tanya nih ya. Alfred Wegener, ya kan? Nah, pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori yang bernama sea floor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material itu bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah yang namanya patahan. Ini adalah ilustrasi dari proses dari kerak samudra yang menjauh dari punggung kerak samudra. Jadi ini tadinya dia seperti ini. Menurut dia, di bawah kerak bumi ini ada material yang sangat panas. Material yang sangat panas ini dia memiliki massa jenis yang rendah. Nah, kemudian dia akan naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material itu bergerak ke samping bersamaan. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Makanya dia terjadi patahan. Terpisahlah itu benua-benua itu. Ini adalah teori apa tadi namanya? Teori sea floor spreading. Kita lihat dulu ya, udah bisa belum ya videonya? Kalau bisa nanti kita pakai video, dia lebih mudah kalian memahaminya. Belum bisa, kita tunggu dulu ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi ada berapa teori yang udah kita pelajari? Yang pertama tadi adalah teori pergerakan lempeng bumi, yang kedua adalah teori sea floor spreading. Nah, suara siapa ini? Suara Mutia kayaknya, Mutia Syarifah. Agak kresek-kresek dia. Coba Mutia, dimatikan aja kameranya Mutia. Nah, udah. Nah, ini adalah lempeng bumi yang tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi. Nih ya, ini adalah bagian dari lempeng bumi. Nih, keseluruhan ini disebut dengan litosfer. Nggak bisa videonya, pakai video lebih mudah kalian memahaminya. Nah, teori sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan dari teori pergerakan lempeng dan teori sea floor spreading tadi. Nah, teori ini disebut dengan teori tektonik lempeng. Namanya adalah teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan lempeng. Lempeng. Lempeng ini bersifat plastis. Tahu kan plastis? Sifat plastik itu bisa kembali seperti semula kan, dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi seperti pada gambar ini. Ini adalah gambar dari lempeng bumi yang terdiri atas kerak dan bagian atas mantel bumi. Nah, berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi ini tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku. Artinya keras dia bagian luar. Nah, disebut dengan astenosfer. Nah, astenosfer ini dia bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Ini namanya astenosfer. Yang warna coklatnya itu agak lebih muda. Ini namanya astenosfer. Dia ini bersifat plastis. Kemudian dia berada di bawah lempeng. Dan dia akibatnya lempeng itu seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Nah, ketika lempeng bergerak akan terjadi interaksi antar lempeng ini. Nah, lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan antar lempeng. Nah, jadi berdasarkan gambarnya itu, jadi seperti ini dia nih. Oh, ini udah bisa videonya. Perhatikan ya. Bentar ya. Tis, udah bisa nih, langsung ini aja ya. Udah bisa videonya.
Udah mau habis waktunya ya Allah. Kepes sekalian. Udah mau habis pula waktunya. Sebentar aja lah ya. Nampak nggak ini? Ini share. Tunggu dulu. Nampak nak? Nampak videonya? Sebentar aja nih ya. Nanti kita tengok. Nanti kita lanjut lagi. Suaranya ada? Nah, ini bentuknya seperti gambar ini.
Tengok adik nah. Nah, kan tadi kan seperti udah Usi jelaskan kan, yang video ini kan nanti Ustazah akan bagikan insya Allah di grup kalian. Karena pun ke waktu kita juga udah mau habis, jadi ini hanya sedikit ilustrasi dari penjelasan yang udah Usi jelaskan tadi kan. Sebenarnya udah dijelaskan dan kembali dijelaskan sama video ini. Nanti akan Usi berikan lagi videonya supaya kalian lebih memahaminya ya. Nah, jadi karena waktunya juga udah habis, maka kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.